Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini berkuasa selama 3 abad, dari abad ke-13 hingga ke-16 Masehi. Kerajaan ini terletak di Samudra, tepatnya di Kecamatan Samudra, Aceh Utara. Kerajaan ini didirikan dari dua kerajaan, yakni Kerajaan Samudra dan Kerajaan Pasai. Menurut hikayat Raja-Raja Pasai, kerajaan Samudra ini diperintah oleh Murah Silu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh. Sedangkan kerajaan Pasai didirikan oleh Nazimuddin Al-Kamil, seorang utusan dari Mesir. Secara resmi, kerajaan Samudra Pasai berdiri pada tahun 1267 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai merupakan salah satu kerajaan maritim awal di wilayah Nusantara, berpusat di Pasai, Aceh. Beberapa raja yang terkenal dalam sejarah kerajaan Samudra Pasai beserta masa kejayaannya. Yang pertama, Sultan Malik Al-Saleh, abad ke-13, salah satu pendiri kerajaan Samudra Pasai dan merupakan penguasa yang memperluas wilayah kekuasaan serta memperkenalkan Islam secara luas di wilayah tersebut. Kedua, ada Sultan Malik Al-Zahir, abad ke-14, merupakan penguasa yang terkenal yang memperluas pengaruh Samudra Pasai hingga ke Semenanjung Malaya dan membawa kemakmuran ekonomi serta kejayaan bagi kerajaan. Yang ketiga, ada Sultan Muhammad Shah, abad ke-14, menguasai yang dianggap sebagai puncak kejayaan kerajaan Samudra Pasai, yang berhasil menaklukkan kedaulatan kerajaan serta menjadikan Pasai sebagai pusat perdagangan internasional. Kerajaan Samudra Pasai mencapai masa kejayaan pada abad ke-13 hingga abad ke-15, di mana merupakan pusat perdagangan rempah-rempah dan Islam di wilayah Nusantara, sebelum kemudian digantikan oleh Kesultanan Aceh yang lebih besar. Masa kekuasaan Sultan Malik As-Saleh sebagai raja pertama kerajaan Samudra Pasai berkembang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran agama Islam. Pada masa ini datang seorang musafir dari Venetia, Italia, tahun 1292 yang bernama Marco Polo, yang datang bersama rombongan Ratu Tiongkok. Melalui catatan perjalanan Marco Polo, maka dapat diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan Perekonomian. Samudra Pasai tergantung pada perdagangan. Faktor yang memengaruhi perkembangan ekonomi Samudra Pasai adalah letak geografisnya yang senantiasa dilewati pelayaran dan perdagangan internasional yang melalui Selat Malaka sejak awal Masehi. Sejak abad ke-7, pada perdagangan Muslim dari Arab, Persia, dan Timur Tengah mulai memegang peran penting serta terlibat dalam jaringan pelayaran dan perdagangan internasional yang ke Cina. Perkembangan jaringan pelayaran dan perdagangan di wilayah Samudra Pasai juga disebabkan oleh upaya perkembangan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya sejak abad ke-7. Setelah Kerajaan Sriwijaya di Palembang runtuh, ramainya pelayaran dan perdagangan yang melalui Selat Malaka menguntungkan bagi Samudra Pasai yang kemudian tumbuh dan kerajaan maritim dan
bandar transit. Akan menjelaskan mengenai perekonomian Samudra Pasai. Perekonomian Samudra Pasai tergantung pada faktor perdagangan yang memengaruhi perkembangan ekonomi. Samudra Pasai adalah letak geografisnya yang senantiasa dari pelayaran dan perdagangan internasional yang melalui Selat Malaka sejak awal Masehi sejak abad ke-7. Pada perdagangan musim dari Arab, Persia, dan Timur Tengah mulai memegang peran penting serta terlibat dalam jaringan pelayanan dan perdagangan internasional ke Cina. Perkembangan pelayaran dan perdagangan di wilayah Samudra Pasai juga disebabkan oleh supaya perkembangan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya sejak abad ke-7. Setelah Kerajaan Sriwijaya di Palembang runtuh, ramailah pelayaran dan perdagangan yang melalui Selat Malaka, menguntungkan bagi Samudra Pasai yang sebagai kerajaan maritim dan bandar transit. Dengan letaknya strategis, maka Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim. Dengan demikian, Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya Malaka menggantikan peran Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki hegemoni atau disebut juga pengaruh atas pelabuhan-pelabuhan penting di Pedie, Pelak, dan lain-lain. Samudra Pasai berkembang pesat pada pemerintahan Sultan Malik Al-Tahir II. Hal ini juga sesuai dengan keterangan Ibnu Battulah. Dari samudra yang penting adalah lada, kapu barus, dan emas. Dan untuk kepentingan perdagangan, sudah dikenal uang sebagai alat tukar, yaitu uang dan emas yang dinamakan Deureuham atau dirham. Pasai merupakan kerajaan besar, pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Sebagai kerajaan besar, di kerajaan ini juga berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik. Sekelompok minoritas kreatif berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu. Inilah yang kemudian disebut sebagai bahasa Jawi, dan huruf disebut Arab Jawi. Masa kemunduran dan runtuhnya Samudra Pasai. Samudra Pasai mengalami kemunduran dan runtuhnya akibat beberapa faktor, di antaranya 1. Konflik keluarga. Konflik ini adalah perang saudara dan perebutan kekuasaan di dalam istana. Untuk menyelesaikan konflik, Sultan Pasai mencari bantuan ke Kerajaan Malaka. Akan tetapi, bantuan dari Kerajaan Malaka ini pada akhirnya membawa dampak lain, yaitu membuat Kerajaan Samudra Pasai semakin dekat pada keruntuhannya. 2. Kemunculan Kesultanan Malaka yang mengambil alih dominasi perdagangan. Munculnya pusat politik dan perdagangan baru di Malaka yang lokasinya lebih strategis dibanding Samudra Pasai. Hal ini juga yang membuat Samudra Pasai perlahan-lahan mulai mengalami keruntuhan. 3. Serangan dari Portugis. Ketika Sultan Muhammad Sheikh memimpin Malaka, ia menikah dengan putri dari Samudra Pasai. Dari pernikahan politik ini, Samudra Pasai berhasil menjadi bagian dari Kesultanan Malaka. Pada tahun 1511 Masehi, armada Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque menyerbu Malaka. Malaka yang akhirnya jatuh ke tangan Portugis membuat Samudra Pasai takut jatuh ke tangan Eropa. Ketika itu, Samudra Pasai dipimpin oleh Sultan Ahmad V. Keberhasilan Portugis di Malaka membuat mereka mengincar Pasai tahun 1521. 10 tahun kemudian, setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pun menyerang Samudra Pasai. Pada saat itu, kerajaan Samudra Pasai ini dipimpin oleh Sultan Ahmad ke-6. Lalu, Sultan Ahmad ke-6 ini tidak mampu menahan dan Samudra Pasai pun hancur. Kerajaan Samudra Pasai memiliki peninggalan bersejarah, yaitu makam Sultan-Sultanah Pasai yang bercorak Islam khas Gujarat. Lalu ada uang koin emas dan perak, pecahan keramik Cina, hingga lonceng-lonceng cakradonya pemberian Kekaisaran Tiongkok.
Selain peninggalan dalam bentuk fisik, Kerajaan Samudra Pasai juga memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan Islam dan budaya Melayu di Nusantara. Banyak ulama-ulama besar terhadap perkembangan Islam dan Melayu. Contohnya Sunan Gunung Jati.